Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap, siswa Farizi dari kelas 1146 akan menjelaskan mengenai praktek hukum Archimedes. Baiklah, sebelum memasuki praktek, alangkah baiknya saya ingin menjelaskan tujuan dari video ini. Tujuan saya membuat video ini adalah yang pertama, saya ingin menjelaskan mengenai apa itu hukum Archimedes. Yang kedua, saya ingin menjelaskan bagaimana cara kerja hukum Archimedes. Baiklah, saya ingin menjelaskan apa itu hukum Archimedes. Hukum Archimedes adalah hukum yang menyatakan bahwa setiap benda yang tercelup, baik itu sepenuhnya maupun setengah ke dalam fluida, maka benda tersebut mengalami dorongan gaya ke atas. Baiklah, kita memasuki praktek. Sebelumnya, alat dan bahan yang saya gunakan adalah, yang pertama adalah air, yang kedua ada 3 gelas, yang ketiga ada 3 butir telur, yang keempat garam, yang kelima pengaduk atau sendok. Baiklah, kita memasuki prakteknya. Yang pertama, tuanglah air ke dalam ketiga gelas. Yang kedua, masukkan telur ke gelas pertama. Lalu, yang ketiga, masukkanlah garam ke dalam gelas kedua dan ketiga. Gelas kedua dimasukkan 1,5 sendok garam. Lalu masukkan telur ke dalam gelas kedua. Lalu selanjutnya masukkanlah garam ke gelas yang ketiga sebanyak 2 sendok makan. Diaduk sampai rata. Jika sudah rata, masukkanlah telur ke dalam gelas ketiga. Jika telur yang belum mengapung, maka masukkan kembali garam. Baik, saya akan menjelaskan hukum Archimedes. Yang pertama adalah tenggelam. Baik, di gelas pertama ini bisa dilihat telur itu berada di dasar gelas. Dan inilah disebut dengan hukum Archimedes tenggelam. Kenapa telur itu bisa tenggelam? Dikarenakan massa berat benda lebih besar daripada massa jenis air. Yang kedua adalah melayang. Nah, bisa dilihat bahwa telur ini seperti dalam keadaan tegak, maka itulah dibilang melayang. Berbeda dengan yang tenggelam, bisa dilihat tenggelam itu memang seperti tenggelam, dan melayang ini bisa dilihat telurnya itu tegak. Kalau yang telur tenggelam itu berbaring. Baik, saya akan menjelaskan kenapa telur di gelas kedua itu melayang. Karena massa berat benda itu sama dengan massa jenis air. Mungkin Anda bertanya, kenapa di gelas kedua dikasih garam? Karena garam membuat massa jenis air itu lebih berat, sehingga bisa membuat massa jenis air menyamai massa berat telur. Baik, kita masuk yang ketiga, yaitu adalah mengapung. Nah, seperti digambar di
sini terlihat telur ini mengapung. Nah, kenapa telur ini mengapung? Dikarenakan massa berat benda itu lebih kecil daripada massa jenis air. Nah, mungkin ada juga yang bertanya lagi, kenapa di gelas ketiga garamnya lebih banyak daripada gelas kedua? Itu dikarenakan supaya massa jenis airnya lebih berat daripada massa benda, sehingga terbentuklah telur ini mengapung. Oke. Selanjutnya saya akan menjelaskan hukum Archimedes di kehidupan sehari-hari. Contohnya seperti jembatan Porton, pelampung, dan lain sebagainya. Baiklah, itulah yang saya dapat sampaikan. Jika ada salah kata, mohon maaf. Tetap di rumah, jaga kesehatan kalian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.